Secara umum, constraint pada armatur sama dengan constraint pada objek. Namun constraint pada armatur memiliki fitur yang sedikit berbeda. Pada tutorial ini kita akan belajar menggunakan constraint pada armatur. Meskipun tutorial ini dibuat dengan menggunakan software Blender 3D versi 2.41, namun prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam tutorial ini berlaku untuk semua versi Blender 3D yang ada. Kita mulai dengan menjalankan software Blender 3D versi 2.41. Kita buka workspace atau screen nomor 7, animasi. Kita akan perbesar ukuran panel 3D view, jadi kita perbesar. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita seleksi objek cube yang ada, lalu kita tekan tombol X, kita klik perintah erase selected object. Pastikan kita masih berada pada objek mode. Kita juga menggunakan pandangan dari atas. Kita klik menu add armatur. Kita beralih ke objek mode. Kita buka panel transform properties. Kita perbesar supaya lebih mudah dilihat. Pastikan armatur saat ini berada pada log X 0, log Y 0, log Z 0, rod X, rod Y, dan rod Z juga 0, dan scale bernilai 1. Kita beralih ke edit mode. Kita seleksi bagian body dari objek armatur ini. Kita letakkan pada root X 0, root Y 0, dan root Z 0. Lalu untuk tip X 0, tip Y juga 0, dan tip Z kita isi 2. Kita beralih ke pandangan depan. Pada pandangan depan kita seleksi bagian tip dari bone yang ada ini. Kita klik menu armatur, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk bone baru, klik di sembarang tempat. Lalu kita seleksi bagian body dari bone yang baru terbentuk ini. Kita letakkan pada tip X 0, tip Y 0, dan tip Z 4. Kita seleksi lagi bagian tip dari bone yang baru terbentuk ini. Kita klik menu armatur, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk bone baru, klik di sembarang tempat. Lalu kita seleksi bagian body dari bone yang baru terbentuk ini. Kita letakkan pada tip X 0, tip Y 0, dan tip Z 6. Ini sebuah rangkaian bone sederhana. Pada edit mode, saat kita seleksi bagian tip atau root sebuah bone yang terhubung dengan bone lain, lalu kita geser, kita bisa melihat bone yang terhubung dengan bagian ujung yang kita pindah ini akan ikut bergeser seperti ini. Jadi bone-nya bisa memanjang dan memendek. Tapi jika kita berada pada pose mode, kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Karena pada pose mode, semua bone yang memiliki parent hanya bisa kita pindahkan dengan menggunakan perintah rotate. Jika kita seleksi bagian bone ini, lalu kita paksa pindahkan dengan menggunakan translate manipulator, bone ini hanya berputar-putar, jadi tidak bisa berpindah. Kita hanya bisa gerakan dengan menggunakan perintah rotate. Dan yang bisa kita pindahkan dengan menggunakan translate manipulator adalah bone yang tidak memiliki parent lagi. Seperti ini. Pada pembuatan animasi, kadang-kadang kita memerlukan bone yang bisa ditarik-tarik seperti pada saat kita berada pada edit mode. Pada pembuatan animasi kartun, teknik ini disebut sebagai efek squash and stretch. Jadi persendian yang bisa memanjang dan memendek. Misal pada waktu karakter akan berlari, saat melakukan langkah pertama biasanya tubuh karakter memanjang, dan jika karakter berlari dengan cepat seringkali bagian tubuhnya akan tertinggal di belakang. Atau saat karakter menjangkau sesuatu, tangannya bisa memanjang dan memendek. Dan jika karakter menabrak dinding, tubuhnya akan gepeng dan melar menjadi lebar. Oke. Untuk membuat efek seperti ini, kita akan menggunakan constraint pada armatur. Kita
kita mulai dengan edit mode. Di edit mode kita sudah memiliki rangkaian boon. Kita beralih ke pose mode. Di pose mode kita akan mulai dengan membuat constraint untuk boon ini, boon dengan nama boon.001. Pada panel button window kita klik tombol editing, kita tutup panel-panel yang tidak kita perlukan. Lalu pada panel constraint kita bisa klik tombol add constraint. Di sini kita bisa pilih perintah stretch to. Constraint stretch to adalah constraint yang hanya dimiliki oleh armatur. Jadi objek selain armatur tidak memiliki constraint stretch to. Constraint stretch to digunakan untuk membuat sebuah boon tertarik oleh boon yang lain. Kita gunakan stretch to. Pada peta OB kita isi nama armatur di sini. Perhatikan penulisannya, armatur. Dan setelah kita isi nama armatur, maka Blender akan menampilkan peta baru dengan nama BO. Di sini kita isi nama boon yang akan menjadi penarik. Kita akan gunakan boon ini, namanya adalah boon.002 sebagai boon yang digunakan untuk menarik. Jadi kita isi namanya adalah boon.002. Kita coba jika boon.002 kita pindahkan. Ya, boon 002 tidak bisa kita pindahkan karena boon 002 menjadi child dari boon 001. Jadi kita harus perbaiki dulu rangkaian hierarkinya. Kita beralih ke edit mode. Di edit mode kita seleksi boon.002. Pada panel button window kita klik tombol editing. Lalu pada panel armatur boons kita matikan tombol co yang ada di sebelah peta child of, sehingga boon 002 lepas. Jadi jika kita seleksi ulang, boon 002 sekarang tidak terhubung lagi meski masih menjadi child dari boon 001, namun boon 002 sekarang bisa bergerak dengan bebas. Kita kembali ke pose mode. Kita coba, kita seleksi boon 002 lalu kita pindahkan. Ya. Kita lihat ya, stretchnya sudah benar namun terlihat sangat liar ya. Jadi sulit sekali dikendalikan. Kita akan perbaiki syarat untuk dijadikan sebagai target dari constraint stretch to. Boon yang kita jadikan target tidak boleh memiliki parent. Jadi kita kembali ke edit mode, kita seleksi boon.002. Pada panel button window kita klik tombol editing. Lalu pada panel armatur boons kita klik peta child of. Di sini kita akan hapus parentnya dengan mengklik peta kosong yang ada. Kita klik peta kosong yang ada. Ini boon 002 sudah tidak memiliki parent. Jadi bisa kita pindahkan dengan bebas dan tidak ada lagi garis putus-putus relationship line. Kita kembali ke pose mode. Kita coba, kita seleksi boon 002 lalu kita pindahkan. Ini kita lihat saat boon 002 kita pindahkan, boon 001 akan tertarik memanjang. Ini adalah penggunaan dari stretch to. Ya, kita bisa juga gunakan boon 001 untuk menjadi target dari objek boon supaya bisa di stretch juga. Jadi kita beralih ke edit mode dulu. Di edit mode kita seleksi boon 001. Sama seperti boon 002 kita akan hapus parent dari boon 001. Di sini pada panel button window kita klik peta child of dan kita pilih peta kosong yang ada untuk menghapus parentnya. Jadi kini boon 001 juga tidak memiliki parent, kita bisa pindahkan dengan bebas. Kita kembali ke pose mode. Di pose mode kita seleksi objek boon. Lalu pada panel button window kita klik tombol editing. Pada panel constraint kita klik tombol add constraint. Kita pilih stretch to. Untuk OB kita isi armatur. Lalu untuk BO kita isi boon.001. Dan kini jika boon 001 kita pindahkan, objek boon akan ikut memanjang. Dan jika boon 002 kita pindahkan, objek boon.001 juga ikut
memanjang. Jadi sekarang di pose mode kita bisa membuat animasi yang mirip dengan kondisi Bones saat berada di edit mode. Ini adalah penggunaan stretch to. Kita bisa coba penggunaan Bone yang menggunakan stretch to ini pada objek. Kita beralih ke objek mode. Kita aktifkan pandangan dari atas. Di sini kita klik menu Add, Mesh, Cube. Kita membuat sebuah cube sederhana. Kita beralih ke objek mode. Pastikan objek cube berada pada log X 0, log Y 0, dan log Z 0. Lalu untuk rod X 0, rod Y 0, rod Z 0. Dan untuk size kita akan perkecil dari 1. Kita akan turunkan nilainya menjadi size X 0,5, size Y juga 0,5, dan size Z juga 0,5. Cukup kecil. Kita akan reset dulu nilai size supaya menjadi 1 tanpa berubah ukuran. Jadi kita klik menu objek, clear apply size rotation. Kita klik perintah apply size and rotation sehingga kini nilai size kembali menjadi 1 meski ukuran cube tetap kecil. Kita beralih ke pandangan depan. Di pandangan depan kita akan perpanjang objek cube ini hingga menutupi sampai Bone 001. Jadi kita beralih ke edit mode, kita aktifkan face select mode, kita seleksi face yang ada di bagian atas, kita aktifkan pandangan dari depan, kita akan letakkan pada koordinat di sini pada panel transform properties. Kita klik tombol global supaya perhitungan koordinat dilakukan terhadap titik pusat dunia. Lalu kita letakkan pada log Z, pada median Z 4 ya, di sini. Dan kita perlu menambahkan edge di sini. Kita perlu menambahkan segmen supaya cube ini bisa mengikuti deformasi atau perubahan bentuk dari Bones. Jadi kita aktifkan edge select mode, kita seleksi semua 4 edge tegak yang ada, 4 edge tegak. Lalu kita klik menu mesh, edges, subdivide. Kita ulang beberapa kali, mesh, edges, subdivide, lagi mesh, edges, subdivide, sekali lagi mesh, edges, subdivide, tambah sekali lagi mesh, edges, subdivide ya. Sebanyak ini cukup. Kita bisa klik menu select all untuk melepaskan semua edge dari seleksi. Kita beralih ke pandangan depan, lalu kita kembali ke objek mode. Di objek mode kita akan tambahkan modifier untuk objek cube ini. Pada panel button window kita klik tombol editing, lalu pada panel modifier kita add modifier armatur. Kita akan menggunakan objek armatur sebagai target. Untuk OB kita gunakan armatur, dan kita akan menggunakan envelope yang sederhana. Jadi kita tidak perlu membuat vertex group, kita menggunakan envelope. Kita akan atur ukuran envelope, kita seleksi objek armatur. Pada panel button window kita klik tombol editing, lalu pada panel armatur kita klik tombol X-ray supaya armatur berada di depan. Kita juga klik tombol objek, dan pada panel draw kita klik tombol wire supaya armatur ditampilkan sebagai rangka kawat agar tidak menutupi cube. Lalu kita akan atur ukuran envelope. Pada panel button window kita klik lagi tombol editing, kita ganti tampilan menjadi envelope. Untuk melihat ukuran envelope kita bisa beralih ke edit mode, kita seleksi tip yang ada di tengah ini. Kita bisa scale dengan menggunakan perintah S. Kita tekan tombol S, kita perbesar ini. Lalu yang ada di bagian root paling bawah kita perbesar, dan yang ada di bagian tip sini
juga skill. Kita skill semua root dan tipnya ya, seperti ini. Jadi envelope-nya sudah memenuhi. Kita akan perkecil sedikit distance dari boon yang ada. Kita turunkan parameter distance agak tipis. Seperti ini. Kita akan coba pada pose mode ya, kita geser boon ini ya. Kita bisa lihat saat ini bagian cube akan ikut tertarik, mengalami stretch. Kita bisa perhalus objek cube di sini dengan menambahkan modifier subdivision surface level 2 seperti ini. Lalu untuk armatur kita kembalikan ke octahedron tampilannya supaya lebih mudah dilihat. Kita coba pindahkan. Kita mungkin perlu memperbaiki untuk envelope di sini. Kita bisa atur. Seperti ini. Ini hasilnya. Jadi dengan menggunakan constraint stretch 2 kita bisa membuat boon yang bisa ditarik-tarik. Bisa memadat, memanjang. Ya, ini adalah constraint sederhana yang bisa kita gunakan, stretch 2. Penggunaan stretch 2 terutama memang digunakan untuk pembuatan animasi yang menggunakan efek squash and stretch. Meskipun ada beberapa penggunaan lain untuk pembuatan animasi objek-objek yang lain. Kita akan belajar penggunaan constraint yang lain. Kita akan membuat file baru. Kita klik menu file, new, erase all. Kita beralih ke workspace atau screen nomor 7 animasi. Kita perbesar ukuran panel 3D view. Pastikan saat ini kita berada pada objek mode. Kita seleksi objek cube yang ada, tekan tombol X. Kita klik perintah erase selected object. Pastikan kita masih berada pada objek mode. Kita gunakan pandangan dari atas. Kita klik menu add, armatur. Kita buat sebuah armatur. Kita beralih ke objek mode. Lalu kita buka panel transform properties. Kita perbesar supaya lebih mudah dilihat. Pastikan objek armatur berada pada log X0, log Y0, log Z0, rod X0, rod Y0, dan rod Z0. Kita beralih ke edit mode. Kita seleksi bagian body dari boon yang ada pada panel transform properties. Kita letakkan pada root X0, root Y0, root Z0. Untuk tip X kita isi 0, tip Y 0, dan tip Z 2. Kita beralih ke pandangan depan. Kita juga akan membuat boon baru di sini. Kita seleksi bagian tip dari boon ini. Kita klik menu armatur, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk boon baru. Klik di sembarang tempat. Kita seleksi bagian body dari boon yang baru terbentuk. Kita letakkan pada tip X 0, tip Y 0, dan tip Z 4. Kita akan tambahkan sebuah boon baru. Kita seleksi bagian tip dari boon yang baru terbentuk ini. Kita klik menu armatur, extrude, kita geser mouse hingga terbentuk boon baru. Klik di sembarang tempat. Lalu kita seleksi bagian body dari boon yang baru terbentuk ini. Kita letakkan pada tip X 0, tip Y 0, dan tip Z
6. Kita akan beri nama untuk ketiga boon ini. Boon pertama kita beri nama bawah. Yang kedua kita beri nama tengah. Dan yang ketiga kita beri nama atas. Penamaan sederhana seperti ini. Kita akan belajar constraint yang lain untuk boon. Constraint ini sering digunakan untuk mempersiapkan armatur supaya lebih mudah digunakan untuk pembuatan animasi. Kita mulai dengan beralih ke pose mode. Di pose mode kita akan menggunakan constraint yang disebut sebagai copy rotation. Ya, kita sudah pernah belajar menggunakan constraint copy rotation pada objek. Tapi kali ini kita akan gunakan constraint copy rotation pada armatur untuk mempermudah proses pembuatan animasi. Kita seleksi objek boon tengah. Pada panel button window kita klik tombol editing. Kita tutup panel-panel yang tidak kita perlukan. Kita tutup dulu semua panel. Lalu pada panel constraint kita klik tombol add constraint. Kita pilih copy rotation. Sekilas penggunaan constraint copy rotation mirip dengan pada objek yang lain. Jadi copy rotation juga dimiliki oleh objek biasa. Ini kita gunakan untuk target. Kita isi armatur. Dan jika kita menggunakan objek armatur, maka akan muncul peta baru BO. Di sini sebagai target yang akan kita jadikan sebagai constraint adalah objek bawah. Kita gunakan objek bawah. Lalu berikutnya di sini ada tombol baru, tombol lokal. Tombol ini hanya dimiliki oleh constraint yang digunakan pada armatur. Jadi jika kita menggunakan objek, maka tombol lokal ini tidak akan muncul. Tapi jika kita gunakan constraint pada armatur, akan muncul tombol lokal. Tombol lokal akan menyebabkan constraint diberlakukan pada posisi saat ini dari sebuah objek. Kita akan lihat hasilnya jika tombol lokal dimatikan. Kita seleksi objek bawah, kita aktifkan rotate manipulator, lalu kita putar. Tidak ada yang istimewa di sini, sama seperti pada umumnya jika buah rangkaian armatur kita putar, maka seluruh childnya ikut berputar. Tapi jika kini kita aktifkan tombol lokal yang ada pada constraint copy rotation, lalu kita seleksi lagi objek bawah dan kita putar, kita lihat saat objek bawah kita putar, objek tengah ikut berputar. Ini membentuk siku, jadi memiliki perputaran sendiri. Dan kita bisa tambahkan, jika kita tambahkan constraint pada objek atas, kita seleksi objek boon atas, kita tambahkan constraint copy rotation, kita isi armatur, dan untuk BO kita isi bawah. Kita juga aktifkan tombol lokal. Kita akan lihat hasilnya jika objek bawah kita putar. Ya, kita bisa lihat saat objek bawah kita putar, maka secara otomatis objek tengah dan atas ikut berputar. Ini adalah efek dari penggunaan constraint copy rotation. Ya, kita akan lihat penggunaan dari constraint copy rotation ini. Ini sebuah rig sederhana, rangkaian armatur sederhana, seperti kita menyebutnya sebagai rangkaian tangan. Jadi ini adalah bagian telapak tangan, lalu ini adalah bagian jari-jari. Jadi jika telapak tangan kita putar, semua bagian jari ikut berputar. Dan kita lihat di sini untuk jari-jari sudah diberi constraint copy rotation. Kita menggunakan copy rotation pada masing-masing jari. Kita akan lihat penggunaannya jika jari yang di sini kita putar, dari jari ruas jari yang lain akan ikut berputar. Ya, dengan cara ini akan mempermudah proses pembuatan animasi untuk
telapak tangan, karena secara umum, secara alami tangan akan bergerak, jari-jari akan bergerak seperti ini. Jadi jika jari yang ada di bagian pangkal kita tekuk, maka secara otomatis jari-jari, ruas-ruas jari yang lain akan ikut menekuk. Jadi dari posisi telapak tangan terbuka menuju berubah menjadi menggenggam, pembuatan animasinya akan lebih mudah. Kita tidak perlu menganimasikan tiap-tiap ruas jari, tapi kita hanya menganimasikan ruas jari pertama seperti ini, dan secara otomatis ruas jari yang lain akan ikut berputar. Ini penggunaan copy rotation. Kita akan lihat penggunaan yang lain. Ya, ini adalah sebuah rangkaian armatur yang digunakan untuk membuat bagian badan dari karakter. Ini adalah bagian perut. Ini bagian perbatasan antara perut dengan dada, dan ini bagian dada, bagian bahu, dan ini bagian lengan. Ini namanya adalah lengan L dan lengan R. Ini adalah bahu L dan bahu R. Namanya perut, tulang punggung, dan dada. Lalu di sini ada pinggul. Pinggul bisa kita putar dengan bebas. Ya, pinggul kita putar seperti ini. Ya, kita lihat di sini bagian perut, tulang punggung, dan dada ini sudah menggunakan constraint copy rotation. Dan untuk targetnya di sini ada dua bone lain. Ada bone dengan nama kontrol perut dan satu lagi adalah kontrol dada. Kita akan lihat bagian perut dan tulang punggung ini menggunakan kontrol perut sebagai target, sedangkan bagian dada menggunakan kontrol dada sebagai target. Ya, kita gunakan objek kontrol ini, kita putar seperti ini. Ini kontrol perut dan kontrol dada bisa kita putar sendiri. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa membuat karakter yang menari atau senam dengan lebih mudah. Ya, hal menarik akan kita lihat jika bagian rangkaian armatur kita ubah menjadi bendy bones. Kita lihat di sini untuk bagian bone perut, bone tulang punggung, dan bone dada. Pada panel armatur bones di sini sudah menggunakan segmen berjumlah 4. Kita isi segmen berjumlah 4 masing-masing. Hanya 4. Nah, kita gunakan stick atau B-bones. Kita akan dapat bendy bones yang bisa berputar dengan lebih halus seperti ini. Jadi kita bisa buat animasi karakter yang putar seperti ini. Persendiannya lebih lentur, bagian tubuhnya lebih lentur. Biasanya kita membuat animasi untuk karakter yang tubuhnya bersifat elastis, macam Goofy, dan membuat animasi karakter yang meliuk-liuk menari seperti ini. Ya, kita pindahkan dengan menggunakan Planescape Manipulator. Kita seleksi bagian pinggul, ya, kita pindahkan untuk melompat-lompat, lalu Rotate Manipulator. Karakter yang tayang atau melakukan limbo dance seperti ini. Ya, jadi ini penggunaan dari constraint copy rotation. Fungsi utamanya adalah untuk mempermudah proses pembuatan animasi. Kita hanya perlu membuat animasi keyframe pada objek-objek bone sederhana, dan rangkaian bone yang lain akan mengikuti gerakannya. Kita akan akhiri dulu sampai di sini untuk penggunaan constraint bagian pertama ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.